Hari ini kita kedatangan Bu Grace dari PT Kusuma untuk ngobrolin tentang bagaimana memulai bisnis bistro dengan modal kecil. Oke, yuk langsung panggil Bu Grace ya. Silakan Bu Grace. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Grace. Saya perwakilan dari PT Kusuma Megah Perdana. Kusuma Megah Perdana itu sendiri sebenarnya bergerak di bidang barang promosi, cuma kami sudah besar di garment. Jadi kami punya garment sendiri, kami punya produksi sendiri. Kami juga ada divisi khusus untuk baju olahraga. Oleh karena itu ya kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ani, Pak Ruby gitu, untuk sharing sedikit mengenai bisnis distro dengan modal kecil. Sebelumnya saya mau memperkenalkan pemilik PT Kusuma Group, Ibu Yulianti, ada di sana. Jadi kalau teman-teman suka olahraga mungkin tahu salah satu brand lokal, 3J Sportswear, itu adalah punya grup Kusuma. Untuk sekarang kita mau ngobrol sedikit mengenai bisnis distro dengan modal kecil. Untuk awal, tahu nggak sih distro itu sebenarnya apa? Ada yang tahu nggak distro itu sebenarnya apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Distro itu adalah distribution outlet. Jadi dia itu sebenarnya menjual pakaian dan aksesorisnya, tapi dia tidak memproduksi sendiri. Dia hanya mendistribusikan. Kemudian apa bedanya dengan online store yang lain atau dengan bisnis-bisnis jual baju yang lain? Adalah distro itu selalu mempunyai keunikan sendiri. Jadi kalau kita membuat bisnis distro itu harus ada temanya, harus ada konsepnya yang kuat. Gitu. Jadi kalau kalian hanya membuat menjual baju yang very common, tidak bisa di differentiate dari produk lain gitu. Kalian itu seperti cuma distribution channel yang jual barang orang, istilah seperti itu. Kebetulan di sini kan kita dari Departemen Desain Grafis ya. Saya sendiri juga lulusan desain. Saya lulusan di DKV juga. Gitu. Jadi saya juga banyak mengolah desain, mengolah gambar. Itu yang kalau kalian olah dengan baik, itu kalian akan menjadi nilai jual buat outlet kalian atau distro kalian itu. Gitu. Jadi stepsnya untuk memulai sebuah distro itu yang pertama itu sudah pasti adalah konsep. Konsep itu harus dibuat kuat, konsep itu harus dibuat unik. Usahakan mencari tema, mencari konsep yang orang lain itu belum ada. Itu yang paling penting. Kemudian yang nomor 2 adalah positioning dan target market. Tadi saya tanya sama Pak Ferdi, katanya teman-teman di sini semester 2. Semester 2 sudah dapat pelajaran positioning dan target market belum? Sudah belum? Positioning dan target market. Positioning itu kalau bapaknya marketing itu Philip Kotler ya. Dia membuat positioning itu sebenarnya adalah apa yang kita inginkan audiens kita menilai atau melihat diri kita sendiri. Contohnya kalau saya sebut brand, misalnya sabun Lifebuoy. Sabun Lifebuoy itu dia memposisioningkan diri sebagai sabun kesehatan. Jadi memang apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan untuk promotionnya dia akan berhubungan dengan kesehatan. Di mana positioning itu berbeda dari tagline nantinya. Saya nggak bahas panjang mengenai positioning karena itu akan takes kayak satu sesi pelajaran sendiri, itu nanti mungkin kalian akan dapat di pelajaran rencana grafis mungkin nanti ya. Selain positioning ada yang namanya target market. Dari positioning ini
akan beralih ke target market, di mana target market itu kita membuat satu lingkaran. Jadi kalau misalnya kita kalau bahasanya sekarang adalah ring 1, ring 2, ring 3. Ring satunya kalian itu mana sih? Ya kan, jadi kalau misalnya kalian membuat satu konsep distro yang mungkin let's say DC Comics misalnya kayak gitu. Ring 1 kalian berarti kan memang penikmat atau fanatiknya DC Comics. Ring 2-nya mungkin akan lebih melebar lagi gitu. Tapi kalian harus menentukan dulu ring 1-nya di mana. Baru kalian bisa membuat satu program marketing, satu campaign yang bisa mengcover keseluruhan marketing promotion kalian. Gitu. Nah, dari situ setelah kalian sudah tahu positioning, sudah tahu target market, baru kalian bisa beralih ke marketing plan. Marketing plan juga nanti kalian akan dapat kelasnya. Jadi saya tidak bahas. Kemudian ini saya sampai ke poin yang penting untuk perencanaan sebuah distro, yaitu pemilihan supplier. Pemilihan supplier itu termasuk dengan pemilihan material. Ya. Pemilihan supplier seperti yang tadi saya bilang, yang namanya distro itu adalah distribution outlet. Jadi kalian tidak memproduksi, kalian hanya membeli barang, kemudian kalian olah dan kalian jual kembali. Supplier otomatis kalian harus mencari yang kalian sudah tahu quality-nya. Jadi kalau kalian sudah punya target market, ingat jangan lupa target market, nggak usah muluk-muluk. Saya kemarin 2 minggu lalu, Ane Avanti ada posting di Instagramnya. Itu dia bilang, jangan khawatir mengenai market. Karena semua market itu pasti ada peminatnya. Kalian mau jual murah, ada pembelinya, ada marketnya. Kalian mau jual mahal juga ada marketnya. Yang penting adalah uniqueness-nya. Dan kalian kalau sudah menetapkan satu target market, jangan lompat-lompat. Kalau kalian sudah menetapkan target saya mau yang ses A. Ses A, ses B udah diajarin belum Bu Ani? Udah? Belum? Oke. Ya, kalau kita di marketing ada ses A, ses B, ses C. Ses A itu yang premium. Yang kemampuan untuk belinya itu mungkin di harganya yang di atas rata-rata. Gitu ya. Jadi kalau kalian sudah menentukan saya mau bermain di ses A, lakukan itu dulu sampai sukses. Jangan kalian dari ses A, kok kayaknya ses A, oh ini ya pembelinya kurang gitu, terus kalian lompat coba ke ses B. Kalau kayak gitu brand kalian nggak akan jadi-jadi karena lompat kemana-mana ya. Nah ini juga pemilihan supplier akan terpengaruh dari di sana juga tuh, dari marketnya kalian. Jadi kalau kalian memang market premium, ya usahakan cari barang dengan quality-nya juga ya harus yang premium gitu kan. Bukan berarti kalau ses B nggak boleh premium, boleh. Carilah cara supaya dengan material premium kalian bisa masuk ke market B, bisa masuk ke market C, gitu. Nah, ini kemudian saya selain ada pemilihan supplier dan material, ini ada teknik produksi. Jadi kalau teknik produksi, kalau kita tadi kan kita udah bilang ya, kalau distro itu adalah distribution outlet, di mana desainnya juga unik gitu kan. Kemudian kenapa sih sekarang orang-orang lebih seneng belanjanya ke distro? Karena mereka sekarang ini, saat ini, semua orang ingin menampilkan uniqueness-nya masing-masing. Jadi mereka gak kepengen sama. Jadi kalau kita ngomong ada produksi, kemarin saya baca ada di beberapa blog lah yang dia menyebutkan bahwa kalau memulai bisnis distro itu dia hitung
bahwa saya harus mempunyai 6 desain. Satu desain saya harus punya 2 lusin. Sedangkan ongkos produksi untuk 2 lusin itu untuk sablonan 1,2 juta. Kalau dihitung-hitung berarti dia harus punya 144 piece kaos untuk memulai. Dengan 24 gambar yang sama yang dia harus jual kali 6. Kalian yakin nggak gitu bisa menjual 24 gambar di lingkungan kalian yang mau beli sama nih? Kalian di sini ada berapa orang? Mau nggak kalian ber-12 pakai baju yang sama gitu kan? Mau nggak gitu, kecuali kalian community ya gitu. Nah, di sini kita bisa kalkulasi sendiri. Kalau misalnya dengan saya sablon dengan kuantitinya harus 2 lusin, terjualnya berapa, efisiensinya berapa gitu. Nah, sekarang itu ada teknologi lain untuk aplikasi untuk memproduksi desain-desain dengan uniqueness-nya kalian masing-masing. Di sini saya bawa ada beberapa. Jadi kalau mungkin berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu yang terkenal adalah DTG dan sublimasi. DTG saat ini sudah mulai ditinggalkan karena prosesnya lebih complicated dan harganya lebih tinggi. Sublimasi dia adalah mentransfer pigmen dari gambar ke bahan yang bisa diaplikasi hanya polyester. Contohnya sublimasi adalah yang ini, yang gambar tengkorak 2 ini, itu adalah sublimasi. Bu Grace, mau tanya dulu DTG apaan Bu? Kayaknya ini anak-anak nggak. DTG itu adalah direct to garment. Jadi di mana dicetak atau di print langsung di bahan kainnya. Jadi kalau kita bawa nih ke tempat DTG dulu ya, kita bawa kaos jadi, kita tinggal kasih ke dia, nanti masuk ke printer, gitu. Nah, masalahnya kalau dengan proses DTG itu dia harus pakai obat binder dulu namanya. Jadi binder itu dia yang mengikat supaya si cat itu nempel, terutama kalau di bahan katun. Bahan katun itu paling sulit untuk dimacem-macemin. Ada contoh nggak ya? Coba mana? Siapa yang pakai kaos hari ini ada gambarnya coba? Mana? Ini dia. Ini kaosnya, Bu. Sorry ya. Ini sablon rubber. Sablon. Nah, ayo lo. Yang ini Bu Grace. Ini bukan. Kayak Superman. Bukan. Bukan. Ini sablon. Sablon. Nah, ayo lo. Ayo, kalau rata-rata beli, kalau beli di toko rata-rata pasti sablon. Oke, jadi DTG itu direct to garment ya. Itu sudah mulai ditinggalkan karena cost-nya lebih tinggi. Kemudian dari DTG beralih ke yang namanya printable. Printable itu seperti ini. Jadi dia seperti dia kita ngeprint di seperti stiker gitu, di print kemudian di cutting dengan mesin plotter cutting, kemudian aplikasinya tinggal di press. Mesin pressnya seperti ini. Ini saya bawanya yang kecil. Iya betul. Ditempel. Ya, tinggal di press itu. Nah, kemudian dari printable, sekarang printable ini sebenarnya temenannya sama Polyflex. Polyflex itu yang jadi sudah berwarna. Kalau printable ini biasanya warnanya putih, tapi sekarang udah keluar macam-macam warnanya. Jadi nggak semua material bisa di print, dan ngeprintnya pun juga dia harus pakai printernya eco solvent. Gitu. Nah, dari printable sekarang sudah 2 tahun terakhir ini yang lagi, terutama setahun terakhir ya, yang lagi booming banget itu ada DTF. DTF Direct Transfer Film. Direct Transfer Film itu seperti yang logo Guns N' Roses yang tengahnya yang bulat itu
itu DTF. Nah, bedanya apa sih? Sebenarnya looks-nya sama ya. Looks-nya sama si printable. Perbedaannya adalah dia dicetak di atas film, kemudian dilapisi tinta putih dan glue powder, hot melt powder dibilangnya, gitu. Jadi keuntungannya apa? Kalau dulu ini printable, kita habis di print, terus di cutting, terus dikopekin satu-satu. Jadi kalau ada detail-detail kecil tuh, kadang-kadang, aduh, kepres gitu kan, tengah-tengahnya masih ada sisa potongan putih atau gimana. Nah itu tuh, ini yang bikin sengsara tuh. Nah sekarang udah hilang semua dengan DTF, itu dengan cost-nya jauh lebih murah dan lebih efisien. Kalian mau ngeprint satuan pun bisa. Nah, kemudian yang tadi saya bilang Polyflex itu udah ada macam-macam ya. Jadi sementara yang aplikasi seperti ini tadi ada direct to garment, ada printable, kemudian ada DTF. Yang tetap bertahan adalah sublimasi. Kenapa? Sublimasi itu udah paling murah. Mau warnanya kayak gimana pun juga, mau gambarnya satu body, depan, belakang, lengan, semua mau dikasih gambar pun costnya sama. Gitu. Contohnya yang ini, 2 yang gambar tengkorak. Nah ini, 2 ini bedanya apa? 2 ini bedanya adalah yang sebelah kiri adalah tinta biasa, yang sebelah kanan itu adalah fluorescent. Fluorescent itu bisa nyalanya kalau menggunakan lampu UV. Ini biasanya, nah kalau kalian marketnya buat yang party, buat yang lucu-lucuan itu ya, buat Halloween party, nah itu pakainya fluorescent. Kemudian untuk Polyflex-nya, Polyflex itu juga macam-macam. Jadi kalau tinta fluorescent itu kalau di sablon fluorescent itu bisa warna-warni, tapi kalau di printing biasanya dia comes in yellow and pink aja. Kemudian Polyflex-nya ya, Polyflex-nya itu adalah material sendiri yang kita pakai sistemnya masih pakai cutting, yang tadi saya bilang cutting plotter. Kalau dulu kita pakai untuk printable juga dipakai cutting plotter, ini kalau Polyflex udah nggak ada cara lain, satu-satunya cara cuma pakai cutting. Nah, contohnya adalah 2 ini yang Guns N' Roses sama yang tengah. Coba kalau kalian foto dengan flash dan tanpa flash bedanya apa? Mungkin baru kelihatan. Nah, nih bajunya teman-teman panitia juga nih. Coba, ini baju teman-teman panitia kami buatkan dengan kelihatan? Udah ya, udah. Yang ini apa? Yang terjadi apa yang ini? Ada yang foto nih? Semalam kampung. Oh iya, wah. Ya, jadi ini adalah metode yang kombinasi, aplikasi kombinasi. Jadi kok aplikasi kombinasi ini bisa kalian combine sendiri sesuai dengan konsep kalian. Jadi gambar apapun juga sebenarnya bisa dirubah. Cuma cara kalian melihat gambar itu yang harus mungkin kalau kita ngomongnya udah bukan 3D visual ya, tapi udah 4D visual gitu. Jadi kita harus sudah bisa membagi bahwa kalau saya mau efeknya seperti ini, apa sih yang harus dipisah gitu. Itu di situ ada apa ya? Ada syaratnya di kemampuan untuk komputer grafisnya juga gitu. Nah, masing-masing ada kesulitannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kayak yang gambar tengkorak yang tengah itu, dia karena disublimasi, bahan itu kalau dikenakan panas, sublimasi itu pasti menyusut. Jadi memang
teknik dia untuk bisa sampai gambarnya nyatu itu memang lebih complicated gitu. Cuma dengan kayak begitu kira-kira nilai jual barang kalian naik nggak sih? Ya kan? Jadi mesti dilihat dari situ. Kita ngomong efisiensi cost bukannya efisiensi dalam arti harga murah ya, tapi efisiensi cost-nya itu adalah apakah dengan cost sekian barangnya worth it atau enggak gitu. Nah satu lagi yang ini penggabungan 3 teknik. Baju dasarnya dengan sublimasi, dalam ini biru sama goldnya ini DTF, dan tulisan Chelsea-nya ini dengan polyflex timbul HD kita bilangnya gitu. Nanti yang mau lihat silakan lihat. Jadi semua ini sebenarnya bisa nggak sih didapat di sablon? Bisa. Balik lagi, quantity kalian memproduksi berapa banyak ya. Jadi harus ada efisiensi cost-nya yang dilihat pada saat saya memproduksi barang yang limited, supaya ingat ya, barang limited itu selalu lebih mahal ya. Jadi pada saat kalian memproduksi barang limited, kalian harus mencari material produksi yang paling sesuai dengan efisiensi cost-nya yang paling sesuai juga, paling rendah ya. Pada saat kalian punya order nih, oh nih ada order dari community, ordernya berapa? 50 piece. Lebih murah mana? Pakai digital apa pakai sablon? Lihat dulu desainnya seperti apa gitu. Makanya harus dikomunikasikan ke supplier, ke vendor-vendor kalian, ditanya dulu yang benar gitu. Oke. Kemudian dari situ tadi dari teknik-teknik produksi kita ke desain. Desain itu apakah harus original kalian yang desain? Enggak juga. Tapi ingat, kalau nggak salah berapa hari yang lalu ada tentang IP ya. Nah, ada tentang IP. IP itu apa sih? IP itu apa ya? Kalau kita pakai gambarnya orang, itu tuh kan harus ada izinnya tuh. Ya, jadi nggak sembarangan. Misalnya nih, sekarang saya nggak bikin contoh nih pakai Maleficent. It's okay, karena saya cuma buat contoh, atau saya buat pakai sendiri. Tapi once kalian menjual, berarti kalian mendistribusikan, itu udah kena IP, hati-hati. Ya. Tapi banyak juga sebenarnya website yang memang menyediakan desain-desain untuk free use. Pakailah itu, dimodifikasi sendiri. Tinggal gimana cara kalian memecah filenya itu supaya menjadi lebih menarik. Contohnya yang tadi, yang si tengkorak. Yang sebelah kiri saya print apa adanya sesuai dengan desain. Yang sebelah kanan udah saya rubah. Saya pakaikan fluorescent, bisa juga saya pakaikan polyflex yang reflektif gitu. Bisa juga ada polyflex yang glow in the dark juga ada gitu. Jadi polyflex itu macam-macam, yang blue-drew juga ada, yang puff yang jadi kayak busa juga ada gitu ya. Jadi kalian seliar-liarnya kalian punya pemikiran aja sebenarnya di situ. Ya, jadi originality design itu bukan berarti kalian harus do it from scratch. To be honest, saya juga bukan orang yang jago gambar. Gitu, jadi saya juga nggak pernah menggambar sendiri. Saya tidak jago di hand drawing. Gitu. Tapi saya lebih banyak mengolah desain dan file. Ya. Jadi di situ yang kalian harus perkuat untuk supaya brand kalian, image kalian itu sesuai dengan apa yang tadi kalian buat, positioning, target market, dan konsepnya. Desain, tadi tema, positioning, marketing plan, supplier, desain, sudah, kemudian promosi. Promosi akan
balik ke kelasnya Bu Ani. Kenapa zamannya kayak begini, apalagi kalian distro modal kecil, satuan, saya sih nggak ngomong modal kecilnya ya, sekarang pemain besar pun juga semua mainnya medsos. Cuma gimana cara kalian naikin medsos, nah itu besok tanya sama Bu Ani. Ya, kalau udah punya brand, udah punya desain, tinggal tanya sama Bu Ani. Bu Ani, Instagram saya gimana gitu kan. Gitu. Jadi promotion dilakukan ya sesuai dengan marketnya kalian lagi gitu kan. Kalau market kalian memang anak-anak muda yang sudah biasa browsing, sudah biasa online gitu ya, ya mungkin memang harus di media sosial gitu kan. Nah itu untuk promosinya. Kemudian terakhir nih, tadi kan kita ngomong modal kecil. Modal kecilnya berapa sih? Kira-kira menurut Bu Ani, modal kecilnya bisa berapa Bu Ani? Berapa ya? Enaknya berapa? Ayo anak-anak, kira-kira duit Punya modal berapa? Ayo. Berapa? 500.000 Bu Grace. 500.000. 500.000 besok kamu boleh ke saya langsung. Cukup? Waduh. Oh, dia soalnya kamu ada usaha ya? Dia ada usaha juga. Oke. 500.000 kamu dapat berapa? Ayo dapat berapa? 5 baju. Kamu bikin baju. Coba. Bikin model apa? Jas hujan atau apa gitu? Baju t-shirt doang, Bu. Iya, t-shirt. Terus dicetak kayak gimana? DTF kalau nggak salah namanya. Oke. Benar. 500.000 bisa jadi 5 baju. Dan kalian nggak perlu keluar langsung 500.000. 100.000 juga bisa jadi modal kan? Nah, loh. Kan tadi kan saya udah bilang kalau DTF bisa satuan. Kenapa kalian nggak mesti repot bikin 5? Kan sebenarnya itu logikanya. Ya kan? Cuma kan kalau kalian jalan produksi sebiji, operational cost tinggi ya, gitu kan? Transportnya lah, ini itunya gitu ya. Mungkin efisiensinya di situ aja gitu. Cuma kalau ngomong modalnya 100.000 cukup nggak? Cukup. Gitu. Kalau mau cuan gimana Bu? Anak-anak Untar itu kan kalau ngomong selalu cuan gitu ya. Kalau mau cuannya gede gimana Bu? Kalau mau cuannya gede jangan dijual sesama, udah tahu kan modalnya. Oke. Artinya jangan jualannya di lingkungan ini aja. Kalau kamu mau jual ke dia, dia udah tahu. Orang kaosmu satunya cuma 100.000, aku 300.000 gitu kan. Gitu ya. Ada lagi nggak Bu? Mungkin dari saya itu aja. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Atau Bu Ani. Nah, itu ada yang penasaran ini nggak apa sih dari tadi? Itu ini apaan? Coba mau tangannya ada yang mau ditaruh di sini nggak? ini mesin press. Penasaran nggak ini apa? Ini apa Bu? Itu mesin press. Jadi pengaplikasian digital itu semuanya dengan menggunakan mesin press. Cuma beda-beda temperatur. Kalau sublimasi itu kita pakai temperatur itu di sekitar 205 sampai 215. Tapi kalau untuk DTF biasanya kita di 140, 150. Oke, ini 170 ya Bu? Iya, karena itu dia diem dari tadi nggak dipakai-pakai. Oke, Gitu. mau dicoba nggak pakai Bu? Boleh. Boleh ya? Ayo kita coba pakai. Saya mau kalian mulai bikin dokumentasi video nanti yang bagus. Kita pilih videonya gitu ya. Dapat apa Bu? T-shirt ya kemarin ya? Dapat t-shirt ya? Dapat t-shirt ya? Ah yang ini mau buat saya aja Pak Ruby. Yang tadi yang kupu-kupu buat Dibuka saya aja. Dibuka aja. Yang videonya paling bagus nanti kita bagiin. Dibuka aja, Bu Ani. Ya, sebentar ya.
Untuk pengaplikasian ya, tadi kan kita ngomongnya distro itu adalah apparel, baju dan aksesorisnya. Jadi sebenarnya bisa diaplikasikan jadi tas, DTF bisa di payung, bisa jaket, bisa kemeja, itu bisa di mana aja. Pakai setrika ya. Nah ini pakai setrika bisa nggak? Bisa, tuh buktinya. Itu cuma tinggal diatur lamanya aja. Menit. Jadi kayak 30 menit tapi yang kecil gitu. Yang kecil, jadi kayak Jangan ditiru ya. sambat. Jangan ditiru ya. Kalau pasang aplikasi harus pakai temperatur yang paling tinggi. Kenapa? Karena setrikaan kita di rumah itu temperaturnya cuma 110. Udah paling mentok, udah paling tinggi. Jadi kalau dibikin paling kecil, ya itu jadinya 30 menit. Kamu nggak dimarahin sama mama kamu pakai setrika 30 menit. Terima kasih Nathan. Nah itu sebenarnya kupu-kupunya itu sebelum membesar seperti ini ya. Oke. Diketahui temannya. Oke. Mau coba ini? Boleh? Oke, kita coba ya alatnya ya. Cep, Kita pulang, yang dibawa dilipat. sampelnya ada. Nah ini juga ada ini nih. Ada stiker reflektif logo DKV yang mau bisa minta sama Bu Ani ya. Itu ada 30. Nih, Hah? Bu Ani ada 30. Heeh. Berarti kan tinggal dilihat dong dari waktu uploadnya siapa yang paling cepat, Nah. 30 pertama dapet. Nggak usah video, upload story aja. Yang fotonya kreatif, nanti saya kasih ini. Bikin captionnya jangan sembarangan ya. Oke. Ya, nanti kita repost terus kasih ini satu-satu. Lumayan ini glow loh, kayak punya Nathan tadi. Glow kan ini ya? Ya, reflektif bukan glow. Reflektif. Oh ini reflektif ya. Jadi jangan sampai sekecil ini menghabiskan waktu 30 menit. Oke, jangan niru Nathan ya. Oh, ini tadi ada satu yang ketinggalan. Tadi kan saya bilang ya, kalau di kain katun itu paling susah untuk diaplikasi. Ini lagi sebenarnya masih try out. Ini kain katun, tapi kita proses sehingga bisa disublimasi. Ini masih try out. Gambarnya harusnya sama seperti itu. Saya belum selesai try out ini, jadi masih on progress. Ya, jadi dia sama. Makanya harusnya warnanya seperti itu. Ada proses yang mau kita rubah sedikit supaya warnanya bisa nyampe ke sana. Gitu. Itu diproses dulu kan katun. Kemudian kalau mau tahu perbandingannya digital dengan sablon manual atau sablon yang real sablon ada di sini. Jadi kalau tadi saya bilang ini proses ini adalah HD. Ini juga logo ini juga HD. Tapi ini melalui proses sablon. Gitu. Kemudian ini ada glow in the dark. Polyflex juga ada glow in the dark. Ini kita bilangnya flocking yang seperti blue drew. Ini juga di Polyflex juga ada di digital. Glitternya pun ada. Jadi sekarang benar-benar teknologinya itu sudah memanjakan kita untuk benar-benar memproduksi sesuai dengan identity kita lah ya, lebih uniqueness-nya yang lebih ditonjolkan gitu. Kalau zamannya dulu kita bikin begini, kalau bikinnya nggak 1000 piece, tukang sablon nggak mau ngerjain. Kenapa? Tinta-tinta ini mahal gitu, jadi nggak bisa kita mau order cuma 2 lusin tuh nggak mau mereka. Mereka belinya harus 1 kilo soalnya. Gitu. Sekarang Polyflex larinya. Ya, ini DTF, ini yang full, kemudian ada yang saya raster. Jadi kalau sekarang itu kalau teman-teman dari industri DTF, mereka sudah ngakalin kalau DTF itu kan sebenarnya dia ada karetnya ya, tinta putihnya itu udah karet. Jadi biasanya kaku. Nah sekarang mereka sudah ngakalin.
Ngakalinnya gimana? Ngakalinnya dibikin raster. Raster itu adalah titik-titik itu yang biasanya dipakai untuk sablon. Jadi kalau sebelumnya mereka harus ngeblokin dulu, diblok dulu, baru bisa ditempel, itu jadi kaku. Kalau sekarang karena dia hanya menempelkan tinta putih dan lemnya itu di titiknya ini, jadinya ini benar-benar yang pinggir-pinggir ini lembut. Beda dengan tengah yang diisi full gitu. Nanti bisa dilihat ya. Jadi teknik-teknik itu yang juga kalian harus kenali dengan baik untuk bisa menciptakan satu produk yang unik dan bisa dijual dengan harga yang kompetitif gitu. Oke, kita masuk ke ditunggu-tunggu, kita ngelihat ya sistemnya gimana ya. Jadi jangan sampai kejadian kayak Nathan 30 menit. Coba lihat di sini ya. Oke. Oke. Ini panas. Lu sebelah sini ini panas. Ini belum seberapa Bu Ani. Oh gitu ya. Kita punya mesin besar yang 180 cm. Itu panasnya sih luar biasa. Karena Waduh. untuk sublimasi itu 215 derajat. Ini saya izin videoin ya Mas. Boleh? Oke. What? Videoin. Mesya mau videoin nggak? Oke. Dari sini. Enggak, mereka udah siap semua tuh kayaknya. Udah siap semua ya. Habis itu nih. Ya. Oh iya, terus posisi mau ditempel di mana? Oh oke, ya boleh Pak. Oh berarti diatur dulu, atur dulu, oke. Saya jangan menurun Pak, begini Pak. Nah, Cecep tiba-tiba jadi artis. nanti feng shui-nya nggak bagus kalau kata Pak Ferdi. Betul Pak Ferdi? Oke. 140 sampai 170. 10 detik. Jadi 10 detik Nathan. Jadi kalau panasnya tinggi, waktu presnya yang kita kurangi. Jadi kita bermainnya antara perbandingannya di situ. Karena mesin pres ini kan dia setelah berkali-kali di press biasanya temperatur akan turun. Berarti waktu untuk kita ngepres juga harus lebih lama. Seperti yang tadi, Nathan. Karena temperaturnya rendah jadi 30 menit. Nah, kita lihat ya hasilnya apa ya. Oh, digoyang-goyang dulu Pak, oke. Digoyang-goyang dulu. Karena lemnya itu kan tadinya kristal, terus kena panas itu leleh. Jadi kalau dia belum kembali firm, kalau kita paksa tarik nanti dia ikut copot. Oke, biarkan dulu dia ya. Berarti makin lama dia makin cinta sama kaosnya ya Mas. Okay. Makin lengket. Tunggu iklan dulu. Oke. Ya. Akhirnya jadi. Nah. Oke. Tepuk tangan dong. Makasih ya Mas. Oke. Ada teman-teman yang mau tanya sampai sini? Ada yang pengen punya kaos seperti apa, kemudian ada contoh mau tanya ke Bu Grace? Ada orangnya. Tuh lihat tuh. Dia udah punya mau ditempel dia. Mau pakai mesin tempel di sini.
Itu dia ngembat Batman gua itu. Oh iya. Batman ya, Batman mau ditempel di sini, oke boleh. Nanti habis ini ditempel di sini. Silakan. Oke, ada yang mau nggak teman-teman sekalian? Yuk, yang mau tanya, silakan tanya. Kalau mau lihat sampel, mau ngobrol, maju nggak? Jadi jangan duduk aja diem di situ. Mau lihat contohnya sambil nanya boleh, jangan nanya sama saya nggak ngerti ya. Nanya sama Bu Grace. Silahkan, ayo boleh berdiri, tanya situ, kemudian jangan lupa diposting DKV Untar. Oh iya satu lagi Bu, yang kemarin, yang submit. Iya. Eh, kita mau mencoba anak-anak desain, anak-anak DKV Untar nih sampai seberapa sih gilanya mikirnya. Ya, jadi kita mau bikin competition untuk membuat satu desain yang applicable. Pemenangnya akan kita produksiin satu. Iya. Akan Limited dicetakin. edition banget tuh. Iya. Kalian Ya. tahu nggak sih yang kupu-kupu itu tadi stikernya harganya berapa kupu-kupunya? Tahu nggak? Yang kupu-kupu gede tadi yang ini nih yang dipakai nih. Coba. Tahu nggak harga kaosnya ini berapa? Yang dipakai sama Misha ini kaosnya harganya berapa coba? Produksi lo ya. Hah? Siapa mana? 500. Oke, 500.000 Bu Grace. Besok gua billing ya nih ya. Besok gua bill ya. Boleh ya? Lu pesan berapa kemarin? Aduh, jangan dong. Besok saya kena tagihan kamu 1.000. Tapi bener, kalau dijual bisa segitu gitu kan. Ya. Karena kan kamu lihat kan juga beda ya. Beda, unik gitu kan. Terus memang looks nice gitu kan. Ada uniqueness sendiri gitu ya. Ya, makanya coba deh dipikirin gimana desainnya. Sebenarnya kita kemarin ada satu desain yang kita belum selesai nih. Yang itu ya. Bukan ini, sebenarnya bukan ini, ada kayak gini. Sebenarnya ini ada satu desain yang kita belum selesai kerjakan. Jadi gambar ini merak ya. Ini sebagian bulu-bulunya saya ganti pakai polyflex bunglon namanya. Chameleon. Jadi kalau yang digoyangin dia beda warna. Ini belum selesai. Soalnya ini tadi pagi tuh baru baru dikerjain. Malum lagi kita sambil kerja soalnya. Gitu. Jadi do something extraordinary. Gitu, coba berpikir di luar dari batas. Berpikir udah ke arahnya udah 4 dimensi. 4 dimensinya bukannya kalau 3 dimensi panjang kali lebar kali tinggi, enggak. Ini udah bukan di itu lagi. Gitu. Jadi kalian sudah harus bisa membelah pada saat kalian melihat image, kalian sudah harus bisa membayangkan kira-kira apa sih yang harus saya pecah, apa sih yang harus saya angkat, apa sih yang harus saya ganti supaya dia bisa lebih menarik. Gitu. Oke. Apakah mau lihat ke sini? Silakan sambil lihat. Terima kasih teman-teman ya. Jadi ini tadi udah dikasih Bu Grace, nanti disubmit ke DM aja ke IG kita. Ada karya segala macam, nanti kalau enggak saya akan buatkan story-nya, kalian bisa submit datanya lewat OneDrive aja ya. Gitu ya. Jadi silakan ikut, yang menang nanti akan dicetakin buat kaos. Terima kasih teman-teman, kasih applause semuanya.